Sobat muda, tim Indonesia punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota tua, singgahlah sejenak bareng si Dinda. Selamat hari lebaran untuk semua dimanapun kalian berada. Nah, ngomongin soal Hari Raya Idul Fitri seperti saat ini, biasanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat khususnya perantau mengambil libur untuk kembali ke kampung halaman, mengunjungi keluarga dan sanak saudara. Namun, tak jarang masyarakat yang tidak bisa pulang kampung sehingga memanfaatkan masa libur lebaran untuk bersantai di rumah atau berlibur ke tempat wisata. Sobat muda, kali ini tim Indonesia mempunyai rekomendasi tempat wisata murah di Jakarta yang patut kalian pertimbangkan untuk mengisi waktu libur lebaran. Penasaran kan? Yuk ikuti terus tim Indonesia. Pertama, ada Taman Marga Satwa Ragunan. Siapa yang tak mengenal kebun binatang paling populer di ibu kota ini? Ragunan masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Lokasi yang strategis ditambah dengan biaya tiket masuk yang sangat terjangkau membuat Taman Marga Satwa Ragunan tidak pernah sepi pengunjung. Tak hanya itu, berbagai spot wahana menarik yang dapat sobat muda temukan di taman seluas 147 hektare ini. Beragam spesies bisa sobat muda temukan di sini, mulai dari mamalia, reptil, primata, unggas, dan masih banyak lagi. Nah, khusus untuk spesies primata, Taman Marga Satwa Ragunan memiliki tempat khusus bernama Pusat Primata Schmutzer yang berfungsi sebagai pusat pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangbiakan primata terbesar. Jika sobat muda tertarik ingin berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, kalian cukup membayar Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Biaya tersebut belum termasuk akses parkir kendaraan ya. Gimana sobat muda? Tidak menguras kantong kan? Yuk kita beralih ke wisata murah lainnya. Kedua, Taman Mini Indonesia Indah. Sobat muda, tempat wisata yang memiliki area bangunan seluas 7,7 hektare dan kawasan seluas 26,5 hektare ini kini menjadi destinasi wisata yang menggambarkan keberagaman budaya Indonesia dengan konsep ruang terbuka hijau yang pastinya seru. Sobat muda, di TMII kalian bisa menjajal mobil listrik gratis sambil dimanjakan oleh suasana asri dan sejuk yang berasal dari komposisi ruang terbuka hijau sebesar 70% dan bangunan 30%. Tidak hanya itu, fasilitas trotoar yang luas dan nyaman untuk berjalan kaki, fasilitas jalur sepeda, rambu peringatan hingga tempat sampah kini nampak tersedia loh. Nah, kalau sobat muda jalan-jalan ke TMII, kalian wajib menyambangi titik ikonik taman ini, yakni Danau Archipelago. Di danau ini terdapat pemandangan rumput yang terhampar rapi di pulau-pulau buatannya hingga gemerlap lampu merah putih menghiasi pinggiran miniatur pulau-pulau Indonesia di malam hari. Tidak hanya itu, di pinggir danau tersedia area pedestrian yang bisa digunakan pengunjung untuk jogging mengelilingi danau atau sekadar berjalan kaki. Nah, bila kalian ingin melihat Danau Archipelago dari sudut pandang yang berbeda, kini pengelola TMII juga telah menyediakan menara pandang Saujana. Nah, jika sobat muda tertarik ingin berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, tarif yang dikenakan tempat wisata ini pun masih terjangkau, yakni Rp25.000 per orang. Pembelian tiket tersebut bisa dilakukan secara daring melalui situs www.tamanmini.com. Nah, kita ke destinasi wisata terakhir yuk. Tebet Eco Park yang dahulu bernama Taman Tebet yang memiliki luas 7,3 hektare ini telah direvitalisasi dengan mengusung konsep pemulihan ekosistem, naturalisasi ruang terbuka hijau dan biru, serta penyediaan ragam aktivitas untuk warga. Sobat muda, taman yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sisi utara dan selatan. Di sisi utara berisikan Tebet Eco Plaza Community Lawn, thematic garden, dan spot UMKM. Tidak sampai di situ, terdapat juga thematic garden merupakan salah satu area yang dikelilingi kursi kayu, tanaman berbunga, dan area piknik. Sehingga banyak pengunjung yang bersantai maupun berfoto-foto di sini. Sementara itu, di sisi selatan terdapat wetland boardwalk,
community garden, children playground, dan forest buffer yang tak kalah menarik loh. Sobat muda, tahukah kalian yang paling spesial sekaligus ikonik dari Tebet Eco Park serta membuat taman satu ini semakin keren adalah Infinity Link Bridge. Jembatan ikonik berbentuk huruf S ini berguna untuk menyambung sisi utara dan selatan yang sebelumnya terpisah. Selain itu, jembatan ini didesain sangat estetik agar menjadi tempat yang instagramable bagi para pengunjung. Nah sobat muda, kalau fasilitas favorit para pengunjung di Taman Tebet Eco Park ini adalah taman bermain anak. Di sini anak-anak bisa bermain dengan beragam fasilitas. Ada trampolin, panjat kayu, lorong, undak-undakan, jungkat-jungkit, dan masih banyak lagi. Semua fasilitas yang tersedia di taman bermain dapat meningkatkan gerak motorik anak, melatih kelincahan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap alam terbuka. Buat sobat muda yang mau mengisi waktu libur dengan berolahraga, terdapat jogging track sepanjang 1.734 meter. Di sepanjang jogging track ini juga terpasang kamera pengawas atau CCTV dan penerangan yang pastinya membuat sobat nyaman berkunjung ke sini. Selain itu, tersedia juga beberapa alat olahraga layaknya tempat fitness yang bisa digunakan pengunjung secara gratis. Fasilitas olahraga ini juga menjadi salah satu fasilitas favorit masyarakat yang berkunjung ke sini loh. Nah, itu dia rekomendasi tempat wisata murah di Jakarta yang dapat menjadi alternatif bagi sobat muda yang tidak bisa pulang ke kampung halaman atau berwisata keluar kota. Selamat berlibur ya!